Pada Kamis, tanggal 20 April tahun 2023, hampir seluruh wilayah Indonesia akan dapat mengamati gerhana matahari. Mereka yang berada di jalur totalitas berkesempatan menyaksikan salah satu pemandangan alam yang paling menakjubkan, yaitu gerhana matahari total. Jalur sempit memanjang ini akan membentang melewati Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pengamat di luar jalur ini masih dapat mengamati gerhana matahari sebagian. Berapa gerhana matahari tanggal 20 April tahun 2023 di Bali? Gerhana matahari hibrida terjadi pada Kamis tanggal 20 April tahun 2023, berupa gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Fenomena langka ini bisa diamati di seluruh Indonesia, termasuk Bali dan Nusa Tenggara. Jam berapa bisa melihat gerhana matahari hibrida di Bali? Mengutip BMKG, gerhana matahari hibrida terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris, sehingga di suatu tempat tertentu terjadi peristiwa piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari, dan tempat tertentu lainnya terjadi peristiwa piringan bulan yang teramati dari bumi sama dengan piringan matahari. Matahari akan tampak seperti cincin ketika puncak gerhana di suatu tempat, yaitu gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Sementara di tempat tertentu lain, matahari seolah tertutupi bulan. Gerhana matahari hibrida terdiri dari gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Jadwal gerhana matahari di Bali Nusa. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara akan mengalami gerhana matahari sebagian. Berikut jadwal puncak gerhana matahari di Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Bali durasi 3 jam 0 menit. Awal sebagian, pukul 10.28 WITA. Puncak gerhana, pukul 11.56 WITA. Akhir sebagian, pukul 13.28 WITA. Nusa Tenggara Barat durasi 3 jam 2 menit. Awal sebagian, pukul 10.29 WITA. Puncak gerhana, pukul 11.58 WITA. Akhir sebagian, pukul 13.31 WITA. Nusa Tenggara Timur durasi 3 jam 10 menit. Awal sebagian, pukul 10.36 WITA. Puncak gerhana, pukul 12.10 WITA. Akhir sebagian, pukul 13.46 WITA. Sementara itu, hanya 2 wilayah Indonesia yang mengalami gerhana matahari total, yaitu Biak dan Pulau Kisar. Puncak gerhana di Biak terjadi pada pukul 13.57 waktu Indonesia Timur dengan durasi 1 menit 2 detik. Sedangkan, puncak gerhana di Pulau Kisar pukul 13.22 waktu Indonesia Timur dengan durasi 1 menit 5 detik. Cara mengamati gerhana matahari. Gerhana matahari hibrida jika diamati dengan cara yang salah dapat berbahaya dan merusak mata. Untuk itu, penting mengetahui cara aman mengamati gerhana matahari. Berikut cara mengamati gerhana matahari dengan aman. 1. Teleskop atau binokuler. Teleskop atau binokuler yang bisa digunakan spek minimal filter ND4 atau ND5. Alat bantu tersebut juga harus dilapisi filter matahari terlebih dahulu di bagian depan optik lensanya demi keamanan dan keterlihatan prosesi gerhana terbaik. 2. Kacamata gerhana. Kacamata gerhana harus dilapisi ND5. Kacamata ini dapat digunakan langsung pada mata ataupun pada kamera HP jika ingin mengabadikan momen. 3. Alat sederhana. Bisa juga menggunakan alat sederhana seperti kamera lubang jarum. Cukup siapkan kardus bekas yang dilubangi dan ditutup dengan aluminium foil serta dilubangi sedikit.
Baca juga niat dan doa salat gerhana matahari tanggal 20 April tahun 2023. 4. Proyektor. Proyektor dapat digunakan untuk memproyeksikan gambar gerhana matahari ke permukaan datar, seperti lembaran kertas putih atau layar proyektor. Dengan cara ini, gerhana matahari dapat dilihat tanpa melihat langsung ke matahari. 5. Aplikasi pengamatan gerhana matahari. Aplikasi pengamatan gerhana matahari dapat digunakan untuk melihat gerhana matahari secara virtual dengan aman dari ponsel atau tablet. Aplikasi ini akan memberikan pengalaman pengamatan gerhana matahari yang hampir sama dengan pengamatan langsung. 6. Streaming. Sejumlah lembaga akan menyiarkan prosesi gerhana matahari. Berikut beberapa link melihat gerhana matahari Bibrida 2023. Itulah informasi seputar gerhana matahari Bibrida 2023. Selamat mengamati, tetap berhati-hati dan pastikan proses pengamatan aman ya. Ada macam-macam tipe gerhana karena jarak bulan ke bumi berubah-ubah. Orbit bumi berbentuk elips, sehingga posisi bulan dapat berada di titik terjauh apogee atau terdekat perigee. Gerhana terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Pada saat bulan lebih dekat ke bumi, piringan bulan akan menutupi seluruh piringan matahari, yang ukurannya lebih besar namun lebih jauh dari bumi, sehingga bayangan bulan atau umbra akan jatuh ke permukaan bumi. Inilah yang disebut gerhana matahari total. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, maka permukaan matahari tidak tertutup seluruhnya, menyisakan bagian luar yang menyerupai cincin. Namun ada saatnya kelengkungan bumi turut berperan dalam menghasilkan dua jenis gerhana pada satu fenomena gerhana yang sama. Karena kelengkungan bumi, bayangan bulan tidak sampai ke bumi, dia agak menggantung sehingga membentuk perpanjangan dari bayangan. Kita menyebutnya antumbra atau perpanjangan dari umbra. Area yang ada di dalam antumbra inilah yang melihat gerhana matahari cincin, kata Afifah Yamani, anggota komunitas astronomi langit selatan. Gerhana matahari sebenarnya terjadi setidaknya satu kali dalam setahun, lokasinya selalu berpindah-pindah. Namun, khusus gerhana matahari Bibrida, biasanya butuh waktu lama untuk terjadi lagi di wilayah yang sama. Sebelum tahun 2023, gerhana matahari Bibrida ini terakhir kali terjadi di wilayah yang sama pada abad ke-19 dan abad ke-20. Jika Anda melewatkan fenomena ini pada tanggal 20 April mendatang, jangan khawatir, Anda bisa mengamatinya lagi pada tahun 2049. Jika itu pun terlewat, sayang sekali, gerhana matahari Bibrida diperkirakan tidak akan terjadi lagi sampai nanti di abad ke-23. Jadi, masing-masing wilayah itu tidak akan mengalami gerhana matahari hingga waktu yang lebih lama lagi, kecuali kalau untuk gerhana matahari total saja atau gerhana matahari cincin saja. Itu secara rata-rata bisa terjadi antara 3-4 tahun sekali. Kedua, mengamati gerhana melalui pantulan air. Karena apa? Karena meskipun saat gerhana matahari itu intensitasnya mulai berkurang tapi masih ada sedikit radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dari permukaan air ke mata kita. Nah, pantulan ini juga yang bisa merusak bola mata kita. Apa arti gerhana matahari Bibrida bagi riset antariksa di Indonesia? Para peneliti BRIN akan memanfaatkan momen langka ini untuk mengadakan riset tentang corona, atau lapisan atmosfer matahari, yang hanya bisa dilihat saat terjadi gerhana. Mereka juga akan mempelajari dampak gerhana matahari pada teknologi satelit seperti satelit komunikasi dan satelit navigasi. Sementara di bumi,
Peneliti BRIN akan mengamati perilaku hewan pada saat gerhana. Ketika langit menjadi gelap akibat gerhana, hewan-hewan yang biasanya aktif di malam hari nokturnal akan aktif. Jadi dengan adanya riset matahari saat gerhana tanggal 20 akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang memang selama ini belum terungkap atau memang sebenarnya sudah terungkap namun karena momennya sangat langka, jadi baru bisa melakukan riset itu saat ini.